Shalom. Mari kita buka Kidung Agung 8. Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-6. Setelah saudara mendapat kemurahan untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saudara lahir baru, ada satu proses yang indah. Ada satu proses dalam kehidupan rohani kita. Yang perlu saudara perhatikan, karena ini satu outline hidup. Ya. Karena saya kebetulan sudah melayani agak lama dalam pelayanan saudara. Saya bisa ambil yaitu outline apa yang dialami saudara, dan saudara semua nggak bisa lari daripada kenyataan itu. Nggak bisa lari daripada proses ini. Mau nggak mau. Walaupun saudara pada saat ini masih juga baru lahir baru mungkin. Masih sedang bertumbuh. Tapi pada akhirnya saudara akan mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegalihan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu dan meterai pada lenganmu. Saudara, kalau saudara ada kesempatan perjamuan suci, kalau saja malam hari ada perjamuan suci di sini, maka itulah ungkapan kasih Allah. Saudara, bukan saja ungkapan, tetapi dinyatakan, dikerjakannya di atas kayu salib. Nah, setiap bulan, saudara, ada kesempatan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus untuk memperingati bahwa apa yang dikerjakan Yesus Kristus itu mempunyai satu muatan kasih yang tidak bisa terukur, ya, tidak bisa dinilai. Nah, saudara, walaupun saudara pertama menerima Injil Kristus itu dengan faith, dengan iman, ya, dengan iman. Dan tak kalah sudah menerima Injil dengan iman, itu sign and wonders, ya. Ada tanda ajaib menyertai saudara, tanda-tanda menyertai orang percaya, saudara. Dan selanjutnya, saudara, dalam jangka long term, ya, harap, saudara. Karena Roh Kudus merupakan satu garansi dalam hidup kita. Maka selama saya melayani pekerjaan Tuhan, hidup secara beribadah pada Dia, baik dalam waktu yang singkat, ya, waktu sejenak, yaitu kita bisa menikmati dengan iman atau dengan penuh pengharapan dalam jangka long term, dalam jangka yaitu panjang, ya, tahunan, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah garansi bagi kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, siapa yang sudah mengalami sedikit banyak ajaib mujizat dalam hidup saudara, tolong Anda. Saya percaya dalam jangka panjang itu bertambah lagi. Haleluya. Menguatkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita. Dalam jangka long term. Iman saya alami. Pengharapan saudara dalam jangka panjang. Dari satu gereja, kedua gereja, sampai 14 gereja. Sampai hampir 1000 gereja, saudara. Dari jemaat yang kecil sampai berkembang. Saya alami. Dari iman dan pengharapan. Tetapi, saudara, setelah Tuhan ingin kita masuk dalam kasih. Nah, ini, saudara. Kasih itu eternal. Sekali lagi, iman itu jangka pendek. Kebutuhan jangka pendek. Harap itu jangka panjang. Tapi kasih itu eternal. Kita masuk dalam dunia langgeng. Eternal. Nah, secara kalau iman itu masih bisa diukur. Iman, no faith, little faith, ya, growing faith, sampai iman yang besar, ya, iman yang kuat, iman yang sempurna. Ya.
pengharapan juga, seperti jangkar yang kuat. Tapi kalau kasih, saudara, bagaimana cara mengukurnya kasih itu? Karena dia langgeng, dia eternal, saudara. Ya, tidak bisa diukur. Nah, sebab itu, saudara, hari ini kita baca Kidung Agung ini merupakan satu Tuhan ingin supaya taruhlah aku, kata Tuhan, seperti meterai dalam hatimu. Seperti meterai pada lenganmu, karena cinta itu kuat seperti maut, saudara. Dan memang muatan kasih Yesus itu sampai mati. Mati. Nyawanya diberikan kepada kita. Saudara, kecarian kikih. Yang seperti dunia orang mati. Saudara, banyak orang yang broken heart, bukan? Sampai, yaitu, kadang-kadang broken heart. Sampai kematian, saudara. Itu satu ikatan kasih yang tidak bisa diukur. Sampai di mana? Nah, saudara, kalau sudah baca Kidung Agung ini unik sekali, ya, saudara. Jelas bahwa gambaran jemaat dengan Kristus itu adalah seperti suami istri. Nah, kalau sudah baca mulai pasal yang pertama, kedua, ketiga, di situ ada satu ungkapan yang dijawab, respons. Ya, ungkapan si wanita, lalu juga ungkapan dari si pria, saudara. Pujian dari si wanita lagi, pujian lagi, respon dari si pria, saudara, itu Kidung Agung. Ya, saling mengasihi. Sampai satu saat ada pengertian bahwa taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Nah, setelah kita lihat di sini, coba kita baca Kidung Agung pasal yang pertama, ya, ayatnya yang ke-7. Saya ulang bahwa itu ungkapan dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan saling puji, memuji, secara itu berikutnya impian si mempelai perempuan, secara ini satu ungkapan. Dan saya berharap kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Injil Kristus itu yang mempunyai muatan kasih. Ya. Saya harap sudah mempunyai respons. Ada respons dari saudara, nanti Tuhan merespon balik. Setelah itu saudara merespon balik, nanti saya ceritakan pada akhir khotbah ini, saudara ada satu respons. Nah, Kidung Agung adalah saling respons dari si pria, si wanita, saudara, ungkapan-ungkapan itu. Nah, tetapi ada ungkapan yang perlu saudara perhatikan, yaitu ayat ke-7. Ya. Kidung Agung pasal yang kedua, bukan pasal pertama. Pasal yang kedua, ayat 7. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, itu juga diungkap, saudara, pada ayatnya yang kita baca lagi, saudara, ada ungkapan itu sama di pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga. Ayat 5. Sama, saudara. Ya. Walaupun si wanita itu merespons ungkapan si pria, ya, saudara, tetapi ada tingkatan di mana itu Agung pasal yang ketiga ayat 5 ini, ya, saudara, mengatakan demikian. 1, 2, 3. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dan respons ini dites, ya, diuji. Apakah ungkapan si wanita itu betul seperti ungkapan si pria itu? Saling memuji, saling mengasihi. Ungkapan itu sudah dites sampai pasal yang ke-8. Kidung Agung pasal ke-8, saudara, ayat yang ke-4, saudara. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Nah, setiap ungkapan itu, kalau tadi saudara menyanyi apa? Diperindah, ya, diperindah. Saudara mau diperindah, mengasihi Tuhan. Itu ungkapan. Tapi dicek, dites oleh Tuhan. Jangan juga engkau menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah Tuhan tidak ingin mencintai kita? Sudah full, saudara. Saya percaya di dalam Injil Kristus dikisahkan jelas bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan muatan kasih yang tak terbatas. Ya, tetapi saudara, engkau kan respons tadi menyanyi, diperindah. Malah adalah pujian, I love you Jesus, I love you Jesus. Ya, kita mencintai Tuhan. Tetapi saudara,
Maaf ya. Si wanita mungkin cuma, sekarang banyak wanita kata apa sebutnya matrek. Matrek itu apa? Nggak ngerti ya. Ya, itu materi, suka materi saja. Jadi kalau si suami menerima ungkapan dari si wanita, I love you, padahal si pria ngerti betul isi hatinya. Kalau saudara dan ini pacaran nggak ngerti ya. Siapa tahu pikiran si wanita atau si pria. Tapi Yesus mengerti pikiran saudara. Ya. Si wanita katakan I love you. Padahal itu matrek. Nah ini saudara jangan membangkitkan cinta sebelum sampai saudara betul-betul memang mengasihi. Nah sekarang dalam pengalaman saya, setiap langkah pertumbuhan rohani itu dicek. Apakah kita mengasihi Tuhan itu dites. Ya. Disumpahi. Jangan sampai engkau membangkitkan atau mengungkapkan kasih. Padahal saudara, Tuhan tahu benar. Ya, tahu isi hati kita. Tahu pertumbuhan rohani kita. Belum sampai di situ. Dia tidak mau. Jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Kalau dia tahu saudara, dia pasti dia respon dengan baik. Nah, saudara, pertumbuhan daripada rohani jelas pernah saya sampaikan kepada saudara. Ya berapa bulan yang lalu. Pertama saudara, percaya dan bertobat itu saudara disebut 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, ayat ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu rumah Roh yang sudah dibeli? Ya, bukan milik kamu sendiri, milik Kristus. Jadi kita ini rumah Roh. Di Yohanes pasal yang kedua dikatakan bahwa Tuhan itu homesick dengan kita. Homesick. Saya pernah saudara semua pernah mengalami homesick, kepingin pulang. Tuhan itu homesick dengan rumah Allah ini. Tapi apa daya, saudara? Rumah ini sering rusak. Kalau saya pergi ke Yerusalem, saya melihat bahwa bait Allah itu dibangun bagus, rusak lagi. Dibangun lagi, rusak lagi. Dari zaman Sulaiman, saudara, sampai pada zaman ini, saudara. Sekarang bait Allah nggak ada. Ya, yang terakhir Herodes juga diratakan oleh bangsa Rom, saudara. Itu rumah Allah itu dibangun, rusak, dibangun, rusak, dirusak, dibangun lagi, saudara. Berapa kali hidup kita ini rusak? Dan berapa kali kita bangun lagi, dibangun lagi. Saudara, itu jatuh bangunnya itu seperti rumah yang rusak, dibangun lagi. Tapi saya harap saudara jangan waste time, ya. Kalau sudah dibangun, perhatikan dengan baik. Dan Tuhan itu dia rindu kepada rumahnya. Yohanes pasal yang kedua. Pada waktu Tuhan membersihkan bait Allah itu, marah. Ada orang jual beli di sana, dia marah. Lalu murid mereka lihat itu. Tuhan itu rindu di rumahnya. Dan saya percaya, Tuhan itu rindu bersama kita. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Roh? Roh Kudus itu ingin ada di dalam diri. Sayang engkau dukakan. Sayang saudara engkau lecehkan. Kadang-kadang rumah ini menjadi rusak. Rusak kenapa? Karena dosa. Dan Tuhan katakan, siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan Allah. Saudara, Allah itu homesick dengan kita. Tapi rumah itu sendiri tidak pernah menyadari. Karena rumah itu benar mati. Tidak pernah bisa mengasihi si pemilik rumah. Si pemilik rumah masuk, bocor, bikin tol. Rusak sana, dibikin betul. Roh Kudus selalu membuat betul kehidupan kita. Pemilik itu mengasihi rumahnya, tapi rumahnya tidak pernah mengasihi pemiliknya. Sebab itu saudara harus bertumbuh lebih baik lagi. Bertumbuh. Dan di dalam Lukas 15 dikatakan bahwa saudara itu juga disebut domba. Domba-domba. Saudara bisa menyanyi Mazmur 23. Tuhan itulah gembalaku. Saudara, domba. Domba itu saudara, hilang satu dicari. Itu muatan kasih Tuhan. Hilang satu dicari sampai dapat. Tapi sayangnya domba ini cuma mengasihi Tuhan karena apa? Kandangnya bagus. Ya tuh. Makanannya cukup. Airnya tenang, saudara. Pokok saya ke gereja, makan, minum cukup, saudara. Rumahku bagus, kandangku bagus. Sudah
saudara bukan mencintai pribadi Tuhan, tapi mencintai pemeliharaannya. Seperti dikiring dalam kandang, keluar, makan, cukup, saudara. Lalu menyanyi, Tuhan itu gembalaku. Tuhan, gembalanya mencintai dombanya 100%. Si domba tidak bisa membalas cinta gembalanya. Cuma kadar domba saja. Nah, dikatakan situ ada satu hilang, yang 99 ditinggal oleh Tuhan. Kenapa? Kasih domba itu cuma 1% saja. 1%, saudara. Naik lagi, dirham, saudara. Dirham ini diumpamakan seperti orang yang kaya, pemuda yang kaya. Berkati berlimpah. Saudara, sebelum kita bertobat, ya, hidup kita hancur. Dipulihkan. Haleluya. Diberkati. Saudara, setelah dia diberkati berlimpah-limpah, menjadi seorang yang kaya dan sukses, Tuhan katakan, jual, berikan pada orang miskin, ikut aku. Tidak bisa. Karena dia mencintai hartanya, saudara. Harta yang diberikan itu lebih daripada si pemberi. Lalu dia pergi dengan sedih. Karena dia berharta banyak. Itu dirham, saudara. Dirham. Sistem dirham. Jadi Allah itu mengasihi dia, tapi dia tidak pernah bisa mengasihi kembali. Nah, saudara, kalau Kristen domba dan Kristen dirham ini menyanyi I love you hari ini, saudara, malam ini, I love you, Yesus. Saudara, tidak bisa, karena dia mencintai berkat Tuhan saja. Tidak bisa mencintai si pemberi berkat, saudara. Kalau kita naik lagi seperti menjadi anak-anak. Itu dia minta hak waris, langsung diberikan hak waris. Tapi begitu dikasih hak waris, dia harus menjadi rusak. Jadi rusak. Bapaknya mengasihi anak. Tapi anaknya tidak pernah mengasihi bapak. Tidak pernah, saudara. Naik lagi, saudara, sebagai tunangan Kristus. Saudara. Tunangan Kristus. Lebih tinggi lagi. Saudara. Dikisahkan di Kidung Agung juga. Tunangan, saudara. Si Sulamit itu siapa sih? Sulamit itu cuma wanita bersahaja. Dia cuma mengatur kebun anggur daripada Sulaiman. Lalu kebun anggur itu berhasil. Nah, waktu Raja Sulaiman datang melihat kebun anggur itu berhasil, dia tanya, siapa? Siapa yang memelihara kebun anggur ini? Lalu didatangkan. Bukan anaknya laki-laki, tapi anak perempuan, Sulamit. Dia hitam, saudara, karena kena panas matahari. Tapi disebut itu manis. Nah, begitu Sulaiman melihat Sulamit, saudara, pandangan mata pertama, saudara. Ya, dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali, katanya. Dari mata turun ke hati. Dan mulai, saudara, terjadi kisah cinta itu. Si Sulaiman yang raja itu menyamar, saudara, menjadi gembala. Dengan dombanya masuk di kebun anggur itu dan bertemu dengan Sulamit. Saudara, Sulamit yang bersahaja itu, saudara, tunangannya raja. Saya percaya dia diberkati berlimpah. Mungkin pakaiannya, mungkin rumahnya berubah, mungkin semuanya berubah. Ya. Lalu dia, saudara, dalam posisi tunangan. Satu malam Sulaiman rindu. Ya, mungkin kangen dengan si Sulamit itu. Malam-malam dia datang ke rumah Sulamit. Tapi Sulamit sudah cuci kaki. Maaf, saudara, mungkin sudah ganti pakaian untuk tidur. Ya. Tok-tok. Ditok-tok. Ya, pintunya diketok, saudara. Lalu si Sulamit ini, yang mungkin sudah bosan gitu. Satu hari, mungkin 2 hari sekali ketemu. Ya, ini malam-malam si pacar ini datang ketok pintu. Saudara, dia lupa kalau itu raja. Lalu dia katakan, ini Leman datang aku. Bukan Baginda Sulaiman, tapi Leman, saudara. Saudara, sampai tangan Raja Sulaiman itu masuk gitu. Di lubang pintu, di tok. Nggak dibukain, saudara. Karena dia pikir aku sudah malam, sudah ngantuk. Ini Leman datang lagi. Saudara. Akhirnya, dia sadar. Dia berganti pakaian, saudara. Dia mungkin juga berias sebentar. Dia buka pintu, saudara. Begitu aku hilang. Raja Sulaiman sudah kembali. Karena terlalu lama kedingin. Pulang ke istana. Dia kaget. Lalu Sulamit
berpihak. Mungkin dia lupa juga, mestinya Bagina Sulaiman. Enggak, dia Leman. Raja dikriai Leman. Sampai di pintu gerbang istana, ditabrak sama hansip. Oh, saudara. Dipisahkan di situ, penjaga-penjaga pukul perempuan ini. Saudara. Nah, saudara, banyak kita yang sudah dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Kita mengalami kasih sayang Tuhan. Lupa. Kita sebut Yesus apa? Seperti Leman. Bukan. Padahal dia raja di atas segala raja. Allah. Tuhan kita. Sekarang sedikit-sedikit itu Yesus. Ya, menyebut nama Yesus sia-sia. Apa saja terpeleset sedikit Yesus. Sekarang banyak orang yang meninggalkan kasih mula-mula. Nah, lihat di sini, saudara. Yang disayangkan, dia tidak bertumbuh dengan baik. Karena apa? Memang dunia ini, saudara. Lalu saudara diharapkan menjadi mempelai Kristus. Betul. Kita menjadi mempelai Kristus. Suami mengasihi istrinya 100%, si istri mengasihi suaminya 100%. Baik. Saudara, itu terjadi dalam kehidupan kita memang. Saudara, pada satu saat saya alami ini. Mari kita baca sekarang Lukas 12. Ya, agak panjang sedikit tadi ya. Saya hanya menceritakan pertumbuhan rohani dari rumah, domba, dirham, anak, sampai 10 anak gara yang bodoh, sampai tunangan, sampai mempelai, saudara. Nah itu sampai mempelai baru kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, itu dicek betul mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, waktu kita mengatakan I love you Jesus, ya kan? Ini kita dulu ayat ini saudara tidak pernah saya pakai untuk khotbah. Kenapa? Ayat ini kadang-kadang saya berontak dengan ayat ini. Saya tidak setuju dengan ayat ini. Ya. Tapi tes itu akhirnya saya alami. Mari kita baca. Lukas 12 ayat 49. 1, 2, 3. Aku datang untuk melempar api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai. Melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan di antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki. Dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibunya melawan anaknya perempuan. Dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya. Perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudara, saya tidak suka ayat ini. Saya percaya semua tidak suka ayat ini. Betul nggak? Betulkah Tuhan datang di sini membawa damai? Suami istri dipulihkan. Amin. Anak-anak yang sakit hati pada orang tua dipulihkan. Ya, semua rekonsiliasi, loh. Betul. Itu kan sebab pada waktu saya membaca ini, loh, Tuhan sendiri, ya Tuhan melempar api. Tuhan loh, saudara, yang melempar api. Lalu terjadi pemisahan. Yesus membawa pemisahan. Ya, mulai dari sekarang ada pertentangan dalam satu rumah, saudara. Wah, saudara. Dulu saya nggak ngerti, setelah mengalami sendiri baru ngerti. Dan itu terjadi dalam rumah tangga saya. Ya toh? Wah, anak yang satu, anak yang menantu satu, saudara. Kadang-kadang yang satu melawan, ya, nggak cocok dengan ide saya. Wah, ini ada apa ya? Mari kita baca lagi, satu ayat. Lukas 14. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata pada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya, mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa mau benci bapak? Benci istri lagi. Saya telepon Pak Niko. Pak Niko, itu loh, benci istri loh. Oh itu ditafsirkan begini. Tafsirannya banyak, tapi kenyataan saudara.
kenyataannya. Satu pagi, saudara, waktu Coyonggi SPG ya, seminar di Surabaya, ada kesempatan saya ke breakfast. Lalu saya iseng-iseng tanya, Pastor David, where is your wife? Saya tanya, kok tidak pernah diajak? Oh, dia sekarang di LA. Sedang seminar musik. Ya, karena istrinya ahli musik. Kok tidak diajak? Saya bilang, enggak. Yang dia umur 65. Gitu kan. Dia melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan. Lalu istri saya harus cinta Tuhan lebih dari saya. Dan saya juga harus mencintai Tuhan lebih dari istri. Wah, ini pelajaran baru, saudara. Pelajaran baru, saudara. Lalu dia katakan, kalau saya mencintai istri, mencintai anak lebih dari Tuhan, malah geger dalam rumah. Malah terjadi geger dalam rumah. Kenapa? Mencintai anak lebih dari Tuhan. Malah mereka ruwet, saudara. Lalu macet saya itu. Karena saya ngalami, saudara. Si menantu, waduh, ini gimana ini? Dan saya berdoa. Biasanya kalau ada begitu, ini iblis. Dalam nama Yesus, iblis keluar kamu. Dalam iblis keluar dari rumah tanggaku. Tidak tahu ya saya baca, Tuhan yang lempar api sendiri, saudara. Ini susah, saudara. Nah kalau Tuhan diusir pun tidak bisa, saudara. Mana bisa? Nah biasanya kalau saya usir dalam nama Yesus, puasa. Oh, saudara, saya melayani Tuhan sudah cukup lama. Begitu ada tantangan di depan, saya berdoa. Immanuel, Tuhan berserta kita. Tapi kali ini, saudara, ruwet. Saya berdoa, Tuhan, kenapa ini rumah tangga ini membuat malu ini, Tuhan. Akhirnya saya baca, Tuhan yang lempar api. Lalu jelasnya, yaitu di Matius 10, saudara. Matius 10. Mari kita baca. Ya, ayatnya ke-34. Ini ayat yang paling saya tidak suka. Dan tidak pernah saya khotbahkan. Ya. Matius 10 ayat 34. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan tegang. Sebab aku untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi, nah ini saudara, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wah. Wah. Saudara, kalau tidak ngalami, tidak ngerti. Tidak ngerti, betul. Saudara, saya baru tahu kasih yang eternal, yang langgeng itu, saudara. Tuhan mau dapatkan dari saudara. Ya, saudara, kita ini punya hobi. Ya toh? Saya punya hobi mobil, gitu ya. Ada satu hobi ABC yang golf, apa, sedang pokoknya manusia ini punya ada hobi apa ini barang antik, macam-macam soal ada hobi kesenangan. Ya toh? Saya percaya suami istri membiarkan istrinya ada hobinya sendiri. Saudara. Ada istri yang hobi mengumpulkan pakaian di lemari, saudara. Ya toh? Ada si suami yang golf terus saben hari, saudara. Hobi. Dan juga dosa. Dosa yang selalu mengganggu hidupnya, saudara. Kalau engkau mau cinta Tuhan, mau nggak mau engkau dipisahkan dengan ajaran Islam. Ingat, saudara. Tuhan itu mau, saudara, itu jam in the spirit. Manusia roh itu menjadi miliknya, saudara. Manusia dagingnya dipisahkan begitu loh. Hobinya dipisahkan, dipisahkan. Sakit loh. Kalau engkau punya hobi, punya kesenangan, dipisahkan itu sakit. Dan kalau engkau tidak mau dipisahkan juga kena satu api. Api sampai satu saat kita lepas dari semua. Satu saat yang saya tidak bisa ukur rohani saudara. Tapi ingat, satu hari. Saudara. Saya ini salah sedikit saja. Ya. Pikir yang tidak baik aja saudara. Benar. Tuhan itu cemburuannya ya. Ini manusia roh milikku begitu. Karena apa? Sudah dimeteraikan dengan roh kudus. Meteraikan dalam hatimu. Saudara.
Bahwa engkau itu milik Kristus. Saudara, kalau engkau mau saja jatuh dalam dosa, saudara, itu saudara merasakan dipisahkan dari hobi, kedagingan, hawa nafsu itu dipisahkan. Itu perpisahan yang pertama. Saudara, dipisahkan. Dan saya percaya saudara semua dulu mungkin hidup di dalam dosa, sekarang sudah mulai dipisahkan. Tapi itu enggak one two three jadi, enggak saudara. Ada sifat-sifat yang jelek, saudara. Pemarahkah, selingkuhkah, saudara. Itu masih berjuang dalam tubuh ini untuk dipisahkan. Tapi saya percaya lambat cepat juga dipisahkan dengan kedagingan itu. Karena orang yang hidup dalam daging itu perseteruan dengan Allah. Nah, saudara, ini pengalaman mau nggak mau saudara akan dipisahkan. Kedagingan itu dipisahkan. Jangan dalam bahasa Jawa jangan ngengkel ya. Jangan pertahankan hobimu, jangan pertahankan kebiasaan. Nggak bisa. Dia akan pisahkan betul. Ini pengalaman saya. Dipisahkan sampai putus betul. Ya, sampai kita gerak sedikit saja. Itu Tuhan, ya, betul-betul. Waktu muda engkau mau pergi kemana saya suka. Tapi kalau engkau sudah dewasa, engkau sudah tua, ini dibawa kemana engkau nurut. Sekarang manusia roh itu kalau sudah dimiliki Tuhan, Tuhan itu pegang betul. Yang kedua, saudara, Abraham dipisahkan dengan Lot. Bayangkan, saudara, kekayaan Abraham plus kekayaan Lot itu berapa? Dengan gembala-gembalanya ribuan unta. Tapi satu saat, saudara, Lot dengan Abraham dipisah. Coba, mereka kalau bersatu itu eksklusif sekali. Mungkin Abraham dengan Lot itu menjadi sombong. Karena apa? Diberkati dengan kaya. Saya pengalaman, saudara. Dari Betani gereja 1 sampai gereja 1000, saudara. Dengan Pak Niko, Pak Ari, dan saudara. Wah, Betani. Tapi sekarang apa? Betani dipuldang. Saudara, dipisah. Yang terakhir, saudara, yang paling berat. Paling berat. Ambil anakmu, saudara. Ambil pisau. Korbankan. Loh, anak sendiri suruh bunuh, saudara. Anak sendiri suruh bunuh. Sekarang, saya kepingin anak-anak saya dan mantu saya itu jadi hamba Tuhan. Tapi untuk ganti saya, enggak. Itu urusan Tuhan. Tapi mulut. Hati kecilnya kepingin juga anak itu jadi pengganti saya. Itu jahatnya, saudara. Kadang-kadang saya mencintai anak lebih dari pelayanan. Kadang-kadang pelayanan yang salah pun anakku benar terus. Kenapa? Saya kepingin politik. Politik gereja ini. Wah, ini jadi gantiku. So, itu besar, saudara. Itu ratusan miliar, saudara. Siapa yang ganti? Padahal itu bukan hak saya. Itu hak Tuhan. Secara mulut, saudara. Nggak ada orang ganti saya, anak-anak saya. Tapi politik. Saya cinta anak lebih dari Tuhan. Saudara. Sekarang Tuhan bilang, ambil pisau, bunuh mereka. Usir mereka semua. Usir. Suruh jadi hamba Tuhan keluar. Semua keluar. Keluar saja, nggak mentolong. Nggak sampai hasil. Saya mesti mendisiplin. Satu, tak disiplin. Yang dua, tak disiplin. Saya alami, saudara. Saya alami. Dan Tuhan datang begini. Kalau engkau mengasihi aku lebih, engkau akan dapatkan anak-anakmu kembali. Tapi kalau engkau mencintai anak-anakmu lebih dari aku, engkau akan kehilangan dia selama-lamanya. Sekarang tidak mudah. Umur rohani seperti saya begini, saudara. Justru crossroad. Ya. Siapa yang kepingin anak saya nanti? Ayo. Ya kan? Orang bilang cengli. Cengli. Tapi di depan Tuhan, cengli. Akhirnya saya mesti disiplin sendiri. Disiplin. Ini untuk, saudara, itu berat. Menangis saya. Tuhan, ini anak-anak yang kasih. Ya, mesti saya disiplin. Dan terjadi. Sekarang saya dapat firman Tuhan kekuatan di Filemon. Filemon pasal yang pertama.
ayat 15. Berdoa memberikan ayat ini pada saya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Sekarang ini saya dipisahkan loh, betul? Dipisahkan dengan anak. Satu tes. Apakah saya mencintai Tuhan lebih? Saudara, kelihatan kecil. Tanggal 10 Agustus ini ulang tahun istri saya. Tanggal 10. Tapi saya dapat tugas. Kalau dia enggak, saya ajak ke Amerika untuk ulang tahun sana, enggak mau ikut. Mau tinggal di Indonesia. Saya tinggal. Pulang, habis. Sudah lewat tanggal 10. Saudara. Ini gimana? Putusannya lama, sudah. Putusannya itu lama. Baru kemarin, ya sudah Tuhan, aku cinta engkau lebih dah. Ya. Istri saya di situ. Ulang tahun tidak ada nanti saya. Ya. Tidak ada. Padahal, saya cinta istri. Sangat. Sangat. Ya. Kamu sih hormati loh. Tapi kadang-kadang satu tes kecil, saudara. Engkau melayani aku apa? Karena istri lalu membatalkan pelayanan. Sederhana, tapi itu satu tes. Lalu kita nyanyi, deeper in love with you, deeper in love with you. Tuhan bilang dari atas, kompak. Ini semua akan mengalami. Sebab itu saya ceritakan dulu pada saudara. Ceritakan. Ya, jangan kali-kali mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan. Kalau engkau memang milik Kristus. Kalau nanggung-nanggung, sudahlah. Sakit semua. Ya, dan itu kena terus sampai engkau ngerti. Ya, sampai mengerti. Kemarin saya ada seorang pemudi datang kepada saya. Oh, terima kasih, Pak Alek. Terima kasih apa? Terima kasih khotbahnya. Kenapa? Loh, saya ini dilarang kerja di kantor gereja ini oleh ibu saya. Kenapa? Ibu saya bilang, kerja di kantor dapat gaji berapa? Ya, kan? Kok kerja di perusahaan sana? Ya, pastian sana gajinya jutaan, 3 juta. Engkau udah mampu, engkau sarjana. Ya, tapi kenapa ini di gereja cuma berapa? 800.000. Kecil nggak sampai sebenarnya. Di sana dia dapat 4 juta. Lalu dia datang pada saya, terima kasih, kau dapat. Ibu saya ngerti sekarang bahwa saya harus mencintai Tuhan lebih dari Mas Dion. Kasih ini sukar diukur. Sukar. Ya maaf, dalam hal ini mungkin saya ajak sudah masuk dalam pengalaman saya, sudah enggak. One day, satu hari. Saudara. Ya kalau saudara sekarang domba, enaklah. Kalau engkau anak, enak. Tapi ingat saudara, rumah bisa rusak. Betul? Rumah bisa hilang. Dirham bisa hilang. Anak bisa hilang, anak terhilang. 10 anak darah, 5 bodong. Lalu tulangan bisa kehilangan kesimpulan mula. Tapi kalau mempelai, engkau milik Tuhan selama-lamanya. Amin. Itu satu tes loh, satu tes. Mau nggak mau saudara masuk ke tempat itu, ke situ, secara spirit. Nah ini, maaf saudara, saya percaya di Revival Center ini kan saudara sudah dewasa. Ya, saya lihat juga banyak hamba Tuhan. Tapi understanding ini sudah sedang dalam proses hidup saya. Kalau saya mendengar sesuatu dari keluarga saya, A, B, C, D, ya memang. Itu yang sedang terjadi. Ya. Tapi saya bertobat. Saya harus cinta Tuhan lebih dari semua. Sebab Tuhan, saudara, yang kekal itu, saudara, bukan di dunia. Yang kekal itu di surga bersama Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan kembali. Tuhan itu merespons rintihan manusia. Coba kalau saya baca di ratapan, baca di itu agung di Yesaya, Yeskiel, itu Tuhan itu mendengar rintihan manusia. Sebelum engkau kenal Kristus, itu kita merintih, gitu. Saudara, besok apa yang kita makan, saya nggak tahu. Hari depan juga masih kabur. Rintihan manusia yang susah itu, saudara. Direspon Tuhan dengan Injil. Betul? Rintihan manusia, kesukaan manusia yang
orang bilang deadlock ini, Tuhan merespon dengan memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Injil diberikan. Kalau Injil diberikan, saudara merespon dengan faith, dengan percaya. Kalau saudara merespon Injil dengan iman, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Merespon dengan apa? Tanda ajaib menyertai saudara. Tanda ajaib mujizat menyertai saudara. Dan kalau saudara tadi sudah angkat tangan, sedikit banyak pernah mengalami mujizat Tuhan. Engkau praise and worship Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan. Separuh dari ibadah kita itu memuji Tuhan. Dan kalau kita memuji Tuhan, apa Tuhan tinggal diam? Enggak. Dia respon balik. Dia hadir di tengah puji-pujian kita. Amin. Kalau sudah Tuhan hadir di tengah puji-pujian kita, setiap Tuhan menunjuk satu tempat atau a person menjadi tempat tinggalnya, mulai kerajaan Allah sudah berkembang, bergerak di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita mulai diberkati, dipulihkan, diberkati. Karena apa? Hadirnya Roh Kudus. Kalau kita sudah diberkati berlimpah-limpah, apa? Apa engkau tinggal diam? Enggak. Engkau harus respon balik. Memberi persembahan, betul? Perpuluhan engkau berikan kepada Tuhan. Persembahan engkau berikan kepada Tuhan. Saudara. Begitu kau memberi persembahan, apakah Tuhan tinggal diam? Enggak. Begitu kau memberi persembahan, Tuhan merespon membuka langit. Amin. Lalu dicurahkan apa? 100 kali ganda kepada saudara. Begitu engkau diberikan 100 kali ganda, engkau balas lagi, menuai menabur, tambah kecil, mulai sedikit besar, tambah besar lagi, lebih besar lagi, pengalaman saya, menabur, menuai, tambah besar, tambah besar. Sampai satu saat bilang, saya punya, Tuhan punya, saya punya. Amin. Kalau engkau begitu, apa Tuhan tinggal diam? Enggak. Tuhan katakan, jangan gelisah hati, jangan khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku sediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu. Yang mati dalam Kristus akan bangkit dalam nama Yesus. Yang masih hidup akan diubah supaya nanti di mana aku ada, kata Tuhan, engkau ada. Dan di mana engkau ada, aku ada untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya lihat ada seorang nenek yang sangat terikat pada cucunya. Mengasihi cucunya lebih dari semuanya, bahkan melebihi Tuhan. Cucu ini dilus-lus, disayang, jangan jatuh, jangan kepleset. Sekolah diantar, waduh cucu. Maka banyak nenek yang merusak cucu. Betul, saudara? Tapi bukan merusaknya, saudara. Karena dia sudah mencintai cucunya, tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tidak pernah melayani. Cucunya lebih dari semuanya. Tahu-tahu cucunya sakit. Kadang-kadang mati juga, saudara. Nah, dipisah. Nah, saudara mau cucu, hilang. Saya mau anak hilang. Saya mau mantu hilang. Saya bertobat, Tuhan. Kalau saya mencintai engkau lebih dari mereka semua, justru mereka tetap bersama kami. Sesaat kita dipisahkan, tidak soal. Tapi kita akan mendapat mereka untuk selama-lamanya. Kadang-kadang kita dipisahkan. Kalau begitu bagaimana? Mencintai suami? Istri? Nah ini serem, saudara. Ya. Mencintai suaminya lebih dari Tuhan. Atau mencintai istrinya lebih dari Tuhan. Sudah. Nah, banyak orang yang terseret ke situ. Padahal dia seorang yang sudah diselamatkan Tuhan. Mencintai suaminya lebih dari semuanya. Lebih dari Tuhan, malah Tuhan panggil. Secara ini pemisahan. Judulnya itu pemisahan. Dipisahkan. Ya, dipisahkan. Satu rumah dipisahkan. Secara ini Tuhan loh. Itu Tuhan yang tes. Ya, mungkin sudah Maria banyak di antara saya belum sampai ke sana. Tapi saya wanti-wanti. Dalam hidup ini, kalau engkau mau kepingin anak cucu tetap ada bersama-sama. Cucu semua sehat. Tidak ada pemisahan. Baiklah kita mencintai dia lebih dari semuanya. Maka dia akan menghibur kita lebih baik. Kalau enggak, saudara, maaf ini ayat baru saya mengerti. Dia akan melempar api terlalu dipisah-pisah. Lalu puji-pujian kita, I love you Yesus, even in love itu orang bilang tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Nah, belakangan ini gereja sudah menyanyi itu, sudah menyanyi itu, sudah tingkatannya sudah tinggi seperti itu, sudah. Kita masuk dalam dunia roh lebih mendalam lagi. Ya, itu saya tidak ngerti bagaimana. Ya perasaan Abraham waktu diambil pisau mau. Dan itu sungguh-sungguh, saudara. Bukan pura-pura.
Bukan pura-pura, dia sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tahu bahwa Abraham lebih cinta Tuhan dari anaknya. Yang tunggal, bayangkan saudara. Itu pemisahan-pemisahan. Nah, saya berdoa supaya dalam jemaat di Surabaya itu dan di sini tidak ada pemisahan-pemisahan. Tidak ada. Karena apa? Kita sudah mencintai lebih. Ya, lebih dari semuanya. Justru kita dalam rumah tidak ada pertentangan. Tidak ada perpisahan. Haleluya. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mungkin agak berat firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, tentunya tidak bisa 1, 2, 3. Tidak. Yang pertama, Jamil Spirit. Roh ini lapang sekali. Ya, mudah sekali untuk dikuasai roh Tuhan. Oleh Roh Kudus. Dan saya percaya saudara lebih menerima banyak rahasia dari Tuhan. Dan ini saya tidak mau terjadi saudara. Kalau kita menyanyi deeper in love ini saudara. Lalu percuma. Kalau menyanyi deeper in love betul-betul memang betul. Dan roh Allah akan turun menggerakkan kita. Tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan.